Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aina Winia. Nah, kali ini saya sedang menuju sebuah desa yang dinamakan sebagai Desa Budaya Lingga. Di desa ini, saya akan mencari tahu mengenai 7 unsur kebudayaan. Dan tidak hanya di desa ini saja, saya akan mencari tahu mengenai 7 unsur kebudayaan di beberapa desa lainnya. Dan sekarang, saya sudah sampai di rumah adat yang ada di Desa Budaya Lingga ini sendiri. Rumah adat ini merupakan rumah adat yang berciri khas atau bercorak etnis Karo. Rumah adat ini sendiri merupakan rumah adat yang tertua di Kabupaten Karo. Dan rumah adat ini juga dijadikan sebagai tempat pariwisata oleh khalayak umum. Di sini, saya akan menerangkan mengenai 7 unsur kebudayaan etnis Karo. Dan yang paling pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem pengetahuan etnis Karo. Jadi, di dalam sistem pengetahuan etnis Karo, mereka mengetahui antara perubahan-perubahan musim untuk bercocok tanam. Dan mereka mengetahui jenis tumbuh-tumbuhan sekitar seperti tabung air, ranting-ranting kayu yang dapat menjadi kayu bakar. Mereka juga mengetahui batang kayu yang dijadikan sebagai lesung dan alu-alu untuk menumbuk padi, di mana mereka juga mengetahui mengenai kulit kayu yang mereka sebut sebagai lak-lak untuk ilmu kedukunan, dan mereka juga menggunakan batu sebagai bahan pemakaman, di mana rumah adat yang saya masuki ini merupakan salah satu sistem pengetahuan yang ada di etnis Karo. Rumah adat ini disebut sebagai Rumah Siwaluh Jabu, di mana artinya terdapat 8 pintu ataupun terdapat 8 keluarga yang menempati rumah adat ini. Di mana di tengah-tengah rumah adat ini terdapat kayu bakar ataupun ranting-ranting yang mereka jadikan sebagai bahan bakar untuk masakan mereka. Menurut cerita penduduk sekitar ataupun rakyat sekitar, bahwasannya tiap malamnya mereka berkumpul untuk makan bersama. Mereka mempercayai bahwasannya makan bersama itu dapat membuat kekerabatan mereka semakin erat. Dan tidak lupa pula dengan sistem bahasa etnis Karo. Jadi, di dalam sistem bahasa etnis Karo, di Kabupaten Karo ini mereka menggunakan bahasa Karo yang mereka sebut sebagai Cakap Karo. Dan tidak lupa pula dengan tiap tahunnya mereka mengadakan Pesta Budaya Karo yang mereka sebut sebagai Pesta Bunga dan Buah. Di sini, di pesta ini, mereka menunjukkan beberapa kekreatifan mereka, kesenian mereka, hingga kepada sistem peralatan mereka. Di pesta budaya ini, mereka juga menunjukkan sistem kemasyarakatan mereka ataupun sistem keorganisasian sosial mereka, di mana yang disebut sebagai Rakut Sitelu atau Daliken Sitelu, yang artinya ikatan yang ketiga, di mana di dalamnya terdapat Kalimbubu, Anak Beru, dan Senina. Dan tidak lupa pula dengan Tutur Siwaluh ataupun penuturan yang di dalamnya terdapat 8 orang terpenting, yaitu Puang Kalimbubu, Senina, Sembuya, Senina si Pemeren, Senina si Penggalan, Anak Beru, dan Anak Beru Menteri. Dan tidak lupa pula dengan sistem mata pencarian etnis Karo. Di dalam sistem mata pencarian etnis Karo, mereka lebih mengutamakan bertani atau bercocok tanam di sawah, atau mereka menyebutnya sebagai ladang. Seiring berkembangnya waktu, Kabupaten Karo merupakan salah satu kabupaten yang terkenal akan tempat pariwisatanya, yaitu Brastagi yang sangat terkenal dengan pasar buah dan sayur-sayurannya. Selain itu, dengan banyaknya tempat pariwisata di Kabupaten Karo merupakan salah satu penghasilan etnis Karo. Dan juga buah-buahan dan sayur-sayuran yang sangat subur di kota Kabupaten Karo ini sendiri.
Dan tidak lupa pula mengenai sistem peralatan hidup etnis Karo. Di gambar saya kali ini terdapat keranjang yang mereka rakit sendiri untuk dijadikan wadah atau tempat. Selain itu, dalam sistem peralatan etnis Karo, mereka menggunakan ukat yang kita kenal sebagai centong, kudin, busan-busan, cuan, dan lain sebagainya. Dan masih terdapat banyak lagi sistem peralatan etnis Karo. Nah, sekarang saya sedang menuju rumah baca etnis Karo. Rumah baca ini tidak lagi digunakan karena tidak layak untuk ditempati, dikarenakan rumah adat ini merupakan rumah baca yang sangat lama dikenal oleh etnis Karo. Rumah adat ini dijadikan tempat museum rumah baca etnis Karo pada zaman dahulu. Inilah merupakan gambaran rumah baca etnis Karo pada zaman dahulu. Mengenai sistem religi etnis Karo, di sini saya mengunjungi Masjid Takwa yang ada di Desa Budaya Lingga. Masjid ini merupakan masjid yang bercorak ataupun berciri khas Karo, di mana walaupun desa ini merupakan desa yang mayoritas agamanya non-muslim, akan tetapi mereka tetap mengutamakan agama muslim di desa ini sendiri. Inilah merupakan gambaran Masjid Takwa di Desa Budaya Lingga. Setelah saya mencari tahu mengenai sistem religi etnis Karo, saya mengetahui bahwasannya etnis Karo 70% mayoritas beragama Kristen. Kembali lagi kepada saya Aina Winia. Di sini saya berada di sebuah desa yang dinamakan sebagai Desa Peceren. Nah, desa ini juga disebut sebagai Desa Sumpajaya karena apa? Karena menurut cerita masyarakat ataupun menurut cerita penduduk sekitar sini bahwasanya desa ini merupakan desa yang mayoritasnya beretnis Karo. Di sini saya akan menerangkan bagaimana 7 unsur kebudayaan yang di dalamnya termasuk dengan sistem bahasa, sistem mata pencarian, sistem peralatan hidup hingga kepada sistem kesenian. Baiklah, saya Aina Winia, terima kasih. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Aina Winia. Nah, kali ini saya berada di sebuah desa yang dinamakan Sempajaya. Desa ini juga disebut sebagai Desa Lembah Katisan. Di sini saya akan mewawancarai beberapa penduduk yang mempunyai etnis Karo, yaitu bermarga Ginting. Nah, kali ini saya ingin mewawancarai kepada Ibu Neti Berut Ginting. Selamat pagi. Di sini saya ingin mewawancarai mengenai kebudayaan Karo yang ada di Kabupaten Karo ini. Apakah saya boleh bertanya kepada Ibu? Boleh. Jadi langsung saja ya, Bu. Iya, di sini saya ingin bertanya mengenai 7 unsur kebudayaan yaitu etnis Karo gitu. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai sistem bahasa. Nah, sistem bahasa yang digunakan orang Karo di Kabupaten Karo ini mayoritas sistem bahasa apa? Bahasa Karo. Tetapi apakah ada pencampuran antara misal suku Jawa, suku Nias gitu? Apakah ada orang Jawa itu di Kabupaten Karo ini? Ada banyak, tapi bahasa tetap bahasa Karo. Tetap menggunakan bahasa Karo. Iya. Kira-kira ya, Bu. Berarti kira-kira berapa persen bahasa Karo digunakan? Ya, kira-kira 80% lah. Oh ya, sisanya suku-suku lain lah. Iya, seperti campur itu, Bu. ya. Kemudian pertanyaan yang kedua,
bagaimana sistem pengetahuan yang ada di etnis Karo ini? Misalkan ketika ada suatu perkawinan, mereka mengetahui nama-nama hari, itu bagaimana sistem pengetahuan? Dia nengok bulan, berapa hari udah berjalan bulan gitu. Nengok hari biar perkawinannya langgang gitu. Agar perkawinan tersebut berjalan dengan lancar lah, Iya. seperti itu, Bu. Kemudian pertanyaan yang ketiga itu sistem organisasi kemasyarakatannya itu bagaimana? Kayak perkumpulan atau Ya. sejenisnya gitu. Ada kayak persatuan marga sama anak berunya gitu. Oh, Iya, berarti bikin sebulan sekali, entah setahun sekali kumpul. kalau di Jawa contohnya seperti perwiritan gitu. Iya. Oh, ya. Kemudian yang keempat itu bagaimana sistem peralatan hidupnya? Contohnya orang Karo ini apa sih yang digunakannya dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang paling mencolok di etnis Karo ini? Yang untuk kerja, Ya, yang untuk kerja sebenarnya cangkol, kayak cuan katanya itu. cuan, cangkul seperti Iya, itu ya. iya jenis garpu. Iya. Jadi kalau jika di kehidupan rumah tangga apa yang paling mencolok kira-kira? Centong gitu juga ada. Ada. Kalau bahasa Karo ukat katanya. Ukat. Iya, sama-sama centong. Iya ya. Terus kemudian yang kelima itu sistem mata pencariannya. Apa yang dilakukan orang Karo dalam sistem mata pencarian? Mesti terutama nanam padi. Menanam padi. Selain Iya, itu, Bu? jagung. Iya, kalau sekarang ya udah banyak tanam-tanaman mudah Oh. biar cepat proses. Kemudian yang keenam bagaimana sistem religi? Artinya di sini sistem keagamaannya, Bu. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Gimana sistem keagamaan pada etnis Karo ini? Apakah berbegu atau mempercayai adanya Tuhan? Kalau dulu masih banyakan perbegu. Kalau Animisme, sekarang, dinamisme lah ya. iya, kalau sekarang ya udah percaya sama Tuhan lah semua. Kemudian yang terakhir itu yang ingin saya tanyakan mengenai sistem kesenian, Bu. Kesenian yang ada di etnis Karo ini kira-kira apa saja? Yang pertama kan dulu kuncinya semua dari 5 serangkai. 5 serangkai itu nari gitu. Iya, nari. Oh, kemudian bercabang. Bercabang lagi. Dia itu bukan bercabang, Jadi? memang induknya itu. 5 serangkai. Iya, dari 5 serangkai, dari nari 5 serangkai itu keluar pisau surit, rangbulan katanya itu. Seperti itu kira-kira ya, Bu. Berarti etnis Karo ini lengkap dengan 7 unsur kebudayaan. Iya, lengkap. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nenti. Di sini saya berhasil untuk melakukan wawancara saya. Saya ucapkan terima kasih. Iya, iya. Alhamdulillah telah selesai wawancara saya kali ini bersama Ibu Nenti yang bermarga Ginting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir, mengenai sistem kesenian sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Akan tetapi, dalam kesenian Karo, mereka mempunyai pakaian yaitu berwarna merah hitam dan penuh dengan perhiasan emas. Selain itu, mereka juga mempunyai tari yaitu tari 5 serangkai, tari terang bulan, dan tari lain sebagainya. Mereka juga mempunyai kesenian yaitu gendang, serune, belobat, dan lain sebagainya. Masih banyak sistem kesenian yang ada di etnis Karo. Akan tetapi, tidak dapat saya sebutkan dengan persatu-satunya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.